Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian cara untuk mengirimkan karya kalian ke majalah Bobo. Nah, tonton video aku sampai habis, tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Di sini aku udah menyiapkan PPT untuk aku presentasikan ke kalian ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Nah, teman-teman, majalah Bobo ini, teman-teman mungkin udah banyak yang tahu majalah Bobo ini adalah sebuah majalah anak-anak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman kecilnya sering baca buku, mungkin dibelikan buku oleh orang tuanya, biasanya tuh banyak banget buku-buku kayak cerita-cerita itu tuh dari majalah Bobo. Nah, gimana sih caranya kita menulis dan bisa menghasilkan uang dari majalah Bobo? Di sini aku mau kasih tahu cara untuk menghasilkan uang dari majalah Bobo. Nah, untuk caranya adalah teman-teman bisa mengirimkan naskah cerpen kalian ke majalah Bobo. Nah, caranya itu ada dua ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengirimkan secara hard file-nya atau soft file-nya. Nah, di sini persyaratan naskahnya itu aku pengen kasih tahu juga mengenai yang pertama adalah teman-teman harus menulis dalam bentuk attachment. Nah, lalu yang kedua teman-teman harus di tulisannya itu teman-teman harus fontnya itu 12 ya, dan ukuran 12, lalu fontnya itu Times New Roman. Ini untuk ukuran sama fontnya itu memang udah ukuran layaknya tulisan-tulisan lain pada umumnya gitu ya. Untuk spasinya juga itu menggunakan 1,5, lalu marginal normal, panjang tulisannya itu 500 sampai 600 kata. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau ngirim naskahnya, teman-teman harus tahu juga nih persyaratan-persyaratan yang digunakan oleh majalah Bobonya. Lalu teman-teman di sini juga dituliskan bahwasannya tulisan asli karya sendiri, bukan plagiat, ataupun teman-teman mungkin mencarinya di Google lalu mengcopy pastenya lagi di Microsoft Word, itu nggak boleh. Lalu setelah itu teman-teman bisa tulis biodata lengkap di bawah naskah seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan juga nomor rekening beserta nama bank. Lalu teman-teman bisa menuliskan biodatanya di bawah naskahnya ya. Jadi misalkan teman-teman buat naskahnya misalkan udah berapa baris, lalu teman-teman bisa tulis nama paling bawah itu nama kalian, lalu alamat, nomor telepon, dan juga nomor rekening beserta nama banknya. Nah, ini itu tujuannya adalah untuk mengetahui kalau misalkan teman-teman naskahnya bakal di-ACC oleh pihak Bobo. Nah, kalau udah seperti itu, di sini juga ada syarat umum penulisan naskah cerita. Nah, di sini yang pertama teman-teman harus asli, tidak menjiplak karya orang lain. Bahkan teman-teman yang aku bilang tadi, teman-teman nggak bisa mencari beberapa naskah, misalnya cerpen di media sosial lain, ataupun mungkin di Google, lalu teman-teman bisa mengcopy pastenya lagi, dan itu tidak diperkenankan ataupun tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, lalu yang kedua, teman-teman cerita tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau yang menyinggung sara, jadi suku, agama, dan juga ras. Jadi jangan sampai teman-teman berkarya tapi teman-teman tuh mengandung hal-hal yang tadi aku sebutkan, itu nggak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Lalu yang ketiga, tingkat kesulitan bahasa kira-kira yang bisa dimengerti oleh anak kelas 4 SD. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu formal banget gitu ya. Jadi masih bisa dipahami oleh anak-anak usia dini. Yang keempat, teman-teman menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Ini harus banget karena memang dimanapun kalian menulis itu harus dibiasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Lalu yang kelima, kata-kata berbahasa asing atau daerah atau dialek tertentu diketik dengan huruf italik. Nah, jadi italik itu kan miring ya. Jadi teman-teman bisa digaris bawahi juga mengenai kata-kata yang berbahasa asing ataupun daerah. Lalu yang keenam, teman-teman harus memiliki alur cerita dan permasalahan cocok untuk anak-anak usia SD. Jadi untuk cerita dan permasalahan ini yang memang sedang lagi tren atau mungkin bisa terjadi nih, ataupun lagi terjadi atau sering terjadi di usia-usia yang seumur anak SD. Lalu yang 7, penulis yang naskahnya diterima akan mendapatkan honor setelah ceritanya dimuat dan kiriman majalah Bobo sebagai nomor bukti pemuatan cerpen. Nah, ini sendiri teman-teman harus digarisbawahi bahwasannya ketika teman-teman di-ACC, teman-teman bakal mendapatkan fee sebesar 250.000 per cerpen yang kalian kirimkan. Nah, kalau misalkan ada beberapa cerpen yang kalian kirimkan dan itu di-ACC semua, itu kan lumayan banget untuk pemasukan kalian juga. Lalu yang ke-8 adalah naskah yang tidak diterima
tidak akan dikembalikan, diharapkan penulis menyimpan naskah asli. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan teman-teman ditolak oleh naskah Bobo, tapi teman-teman terus menulis lagi. Apa mungkin beberapa tahun yang akan datang atau beberapa bulan yang akan datang, teman-teman ketika mengirim kembali, teman-teman diterima ataupun di ACC oleh si Bobo ini. Hal yang ke-9, teman-teman berhubung banyaknya naskah yang dikirim ke redaksi majalah Bobo, maka waktu penantian pemuatan itu kurang lebih minimal 4 bulan. Jadi paling sedikit itu 4 bulan ya. Paling sedikit 4 bulan. Bahkan ada yang 1 tahun, teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus sabar-sabar untuk dapatkan kabar dari si Bobo ini, majalah Bobo ya. Lalu yang ke-10 itu penulis yang ingin menarik kembali naskahnya untuk dikirim ke majalah lain diharapkan memberitahukannya terlebih dahulu ke redaksi majalah Bobo agar tidak terjadi pemuatan gede. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman terlalu lama nih nunggunya di majalah Bobo, misalnya sampai 1 tahun, teman-teman bisa kontak si majalah Bobonya, lalu teman-teman bisa menarik naskah kalian agar ketika teman-teman sudah dicetak misalnya di ACC di majalah Bobo, lalu teman-teman mengirim lagi ke majalahnya itu tidak diperkenankan ya, karena bakal terjadinya ganda dan itu bakal miskomunikasi. Karena pada dasarnya setiap kesepakatan itu kan beda-beda ya setiap penerbit, jadi harus teman-teman bisa mengerti ataupun memahami persyaratan-persyaratan tersebut. Lalu untuk cara mengirim naskahnya di sini ada 2 how it works-nya. Ada yang pertama, naskah beserta biodata bisa dikirimkan via pos ke alamat redaksi majalah Bobo di alamat yang terkait. Lalu yang kedua, teman-teman bisa ngirim naskahnya di email bobo@gramedia-majalah.com. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman dengan subjek hashtag halamanku, strip puisi dan gambar, atau hashtag AKTD strip karya karangan pendek. Sorry, itu karangan pendek maksudnya teman-teman. Lalu kalau misalkan teman-teman udah tahu nih, dicatat juga nih untuk naskah emailnya. Biasanya sih lebih simpel, kirim naskah di email aja ya teman-teman. Lalu setelah itu udah deh, kayak gitu sih caranya kurang lebihnya. Nah, mungkin kalau misalkan untuk pengiriman naskah sendiri ini teman-teman bakal nanti kalau misalkan di ACC bakal ada balasan dari pihak si majalah Bobonya gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, oke, mungkin itu aja sih yang pengen gue share ke kalian. Semoga cara ini bisa bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang hobi nulis, ini juga bisa untuk menghasilkan cuan untuk kalian. Selain cuan, kalian juga bisa berkarya untuk kebermanfaatan banyak orang. Oke, mungkin itu aja sih yang pengen gue sharing. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.